Menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan, bagian 2. Setelah kita ketahui ciri-ciri utama keadaan hukum Islam dewasa ini, tampak dengan nyata di mana letak hambatan yang tidak memungkinkannya mengambil peranan positif dan dinamis dalam pembinaan hukum nasional selama ini. Dengan mengetahui letak hambatan-hambatan itu, dapatlah dirumuskan di sini garis besar upaya untuk mengatasinya. Pertama, harus ada kesediaan dari para juristen Muslim sendiri untuk memberikan batasan atas ruang lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional. Secara teoritis, hukum Islam meliputi semua bidang kehidupan, tetapi perkembangan sejarah telah menunjukkan penciutan bidang-bidang itu secara berangsur-angsur. Dengan pemberian batasan yang jelas pada bidang-bidang yang menjadi urgensi pembahasan literatur hukum Islam, akan dapat dihindarkan penghamburan waktu dan pikiran dari pembicaraan berkepanjangan tentang soal-soal yang tidak urgent, bahwa sebuah forum hukum nasional harus memilih pembidangan berdasar skala prioritas masing-masing adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Kalau kita ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional kita, sudah tentu juga harus ditentukan skala prioritas penggarapannya. Bahwa sebuah forum hukum Islam pada tingkat nasional telah membicarakan secara berkepanjangan masalah bencana alam yang melanda beberapa wilayah negara kita baru-baru ini, jelas menunjukkan bahaya penghamburan waktu dan pikiran tersebut. Jika tidak segera ditetapkan pembidangan menurut skala prioritas, akan menghilangkan arti upaya mengintegrir hukum Islam ke dalam hukum nasional. Pemberian batasan bidang penggarapan hukum Islam ini harus diikuti oleh upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini. Pertimbangan-pertimbangan manusia harus memperoleh tempat yang layak. Bahkan titik berat proses pengambilan keputusan hukum harus ditujukan kepada integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata jurisprudensi. Untuk itu, dalam jangka panjang harus ditinjau kemungkinan menyusun sebuah sistem jurisprudensi yang lebih berantisipasi kepada kemungkinan-kemungkinan hidup masa mendatang. Metodologi bagi penyusunan jurisprudensi tersebut harus dibicarakan dan dikembangkan dalam lingkungan terbatas dan tertutup terlebih dahulu, mengingat sensitivitasnya persoalan yang dibahas. Soal-soal seperti bagaimana menyelesaikan pertentangan lahiriah antara fakta ilmiah dan wahyu Tuhan beserta penafsiran letterleknya selama ini harus dibicarakan secara mendalam guna memungkinkan terbentuknya metodologi yang memuaskan bagi penyusunan jurisprudensi yang dimaksudkan di atas. Sebagai contoh, benarkah larangan takut akan kemelaratan berlaku secara massal sehingga secara total masyarakat harus meninggalkan upaya membatasi kelahiran walaupun nyata-nyatanya telah tampak bahaya ledakan penduduk? Bukankah larangan tersebut lebih realistis jika ditujukan kepada perorangan Muslim guna menahan mereka dari sikap hidup fatalistis dan memerintahkan mereka untuk bekerja keras guna merebut rezeki yang telah dijanjikan oleh Tuhan? Kalau pembedaan antara pengertian massal dan individual ini dapat diterima, di manakah harus ditarik garis pemisah antara keduanya? Sebuah lembaga harus diadakan untuk tujuan penyusunan metodologi ini, sehingga ada pranata yang secara sadar dan berencana berusaha menyegarkan jurisprudensi yang telah ada, hingga datang waktunya ditetapkan jurisprudensi baru nanti. Lembaga ini harus mampu menciptakan sarana administratif bagi upaya integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, minimal dengan menyusun indeks yang sistematis dan seragam bagi keputusan hukum yang tersebar berserak-serak dalam ribuan literatur fikih yang ada sekarang ini. Ia juga harus melatih tenaga peneliti, melakukan penelitian yang diperlukan bagi integrasi tersebut, meningkatkan mutu aparat pengadilan agama yang ada, dan menerbitkan literatur baru tentang hukum Islam dan upaya integrasinya di atas. Usaha-usaha penyesuaian yang bersifat individual dan tradisional antara kebutuhan masa kini dan keputusan hukum yang telah ada harus diikuti dengan cermat, diinventarisir, dan sedapat mungkin dicernakan oleh metodologi yang akan menyusun jurisprudensi baru nanti. Untuk itu, kepada para juristen Muslim harus diberikan dorongan untuk lebih banyak lagi mengemukakan fakta pribadi, sehingga akan terdapat produk dari berbagai corak pemikiran. Dari semua alternatif yang masuk akan dipilih keputusan-keputusan hukum yang paling mendekati kebutuhan masa kini untuk selanjutnya dikodifisir dalam indeks khusus untuk itu. Penyusunan khazanah keputusan
Hukum ini memang pada babak pertama akan cenderung kepada suasana yang kacau balau, tetapi dalam jangka panjang akan merupakan reservoir yang sangat berharga bagi penyusunan sebuah jurisprudensi yang baru. Penerapan hukum Islam secara langsung bukanlah tujuan pemberian peranan kepadanya, karena dengan integrasinya ke dalam hukum nasional persoalan di atas akan terpecahkan dengan sendirinya. Apa yang dituju adalah bagaimana menjadikan hukum Islam lebih banyak lagi menggunakan pertimbangan-pertimbangan manusiawi, termasuk pertimbangan ilmiah praktis dalam proses pengambilan keputusan hukumnya. Hukum agama dimanapun juga memiliki hakikat ganda. Di satu pihak ia dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dengan menjadi bagian hukum formal, di pihak lain ia digunakan secara sukarela oleh masyarakat. Kalau hukum Islam dapat disegarkan melalui kedua jalur di atas dan dapat dibuat lebih berorientasi kepada kebutuhan duniawi dari manusia yang hidup dewasa ini, dengan sendirinya akan menjadi sangat besar sumbangannya bagi upaya pembangunan tata kehidupan yang modern. Penyegaran dan pengembangan ini tentu akan mendapatkan tantangan keras dari mereka yang tidak mampu memandang ke masa depan yang jauh dengan pandangan jernih dan berimbang. Tetapi hukum Islam memiliki arah perkembangan sendiri yang tidak mutlak bergantung kepada kemauan suatu kelompok, atau sebagai dikaitkan oleh McDonald, law is greater than lawyers and it works in the end justice and life. Namun pengembangan hukum agama tidak dapat berjalan baik tanpa adanya pengarahan. Setidak-tidaknya penetapan tujuan dekat. Tanpa tujuan dekat ini, perkembangan menjadi tidak dapat terarah dan tidak dapat dihindari kekaburan pandangan yang akan melanda proses pengembangan itu sendiri. Kekaburan itu akan mempengaruhi jalannya semua upaya yang dilakukan sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Salah satu tujuan dekat yang amat memerlukan penggarapan segera adalah percobaan untuk memperluas daerah wewenang konsensus sebagai sumber hukum. Konsensus selama ini umumnya dilakukan guna memperkuat inferensi atau kehendak Tuhan menjadi alat legalisasi bagi apa yang disimpulkan sebagai kehendaknya. Tetapi dalam teori tradisional tentang konsensus terdapat sebuah mekanisme sederhana yang memungkinkan penyegaran relatif bagi pembuatan keputusan hukum, yaitu konsensus atas kesimpulan yang memodifikasi pengertian letterless dari kehendak Tuhan. Mekanisme ini sederhana tetapi digunakan untuk membuat interpretasi baru atau diktum atas diktum-diktum yang telah ada. Karenanya ia harus diteliti sejauh mungkin tentang peranan apa yang dapat dilakukannya dalam proses penyelarasan antara keputusan hukum yang telah ada dan kebutuhan masa kini. Penetapan tujuan dekat semacam inilah yang sebenarnya menjadi tujuan tulisan ini, karena daripadanya lah bermula proses penyegaran yang digambarkan di atas. Pengembangan dan penyegaran hukum Islam amat diperlukan karena seperti dikatakan oleh seorang sarjana muslim sendiri, kesatuan Islam telah dipelihara melalui pemeliharaan oleh syariah. Walaupun tidak ada kekuasaan politik tunggal yang memerintah seluruh dunia Islam, hukum yang bersamaan tetap dijalankan di pengadilan-pengadilan Maroko sebagaimana di India Utara. Pemerintahan oleh hukum Tuhanlah yang terus-menerus memelihara kesatuan komunitas Islam dan menjamin watak keislamannya. Ajakan kepada pengembangan dan penyegaran ini bukanlah ajakan untuk merombak hukum Islam. Ajakan seperti itu tidak lain hanya akan menempatkan hukum Islam kepada kebutuhan sesaat, kepada kehendak manusia yang senantiasa berubah-ubah. Yang dimaksudkan adalah upaya untuk membuatnya lebih peka kepada kebutuhan-kebutuhan manusiawi masa kini dan masa depan. Dengan kepekaan tersebut, hukum Islam sendiri akan senantiasa mengadakan penyesuaian sekadar yang diperlukan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai transendentalnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kepekaan itu akan dapatlah hukum Islam terus memberikan sumbangan atau turut memberikan sumbangannya kepada pembangunan bangsa, yaitu dengan menciptakan nilai-nilai kehidupan yang dinamis, tetapi dilandasi oleh kesadaran akan keharusan bagi manusia untuk berupaya dalam batas kemampuannya sebagai makhluk belaka.